Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama saya Emil Fajriski. Di sini kita akan membahas hal menarik nih seputar IPO di tahun baru. Di tahun 2024 ini sudah ada kurang lebih 6 emiten yang akan melakukan IPO. Yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai IPO emiten ASLI, MANG, Cegas, dan NICE. Sekarang kita lanjut membahas IPO selanjutnya yaitu Kumpas Tuntas IPO MSCA. PT Multispindo Jaya Tbk atau dengan kode emitennya MSCA merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri non-woven secara business to business atau B2B dengan memproduksi produk non-woven sheet yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan seperti pembalut, popok, masker, dan lainnya, hingga sektor konstruksi dan agrikultur. Produk-produk non-woven yang dihasilkan oleh Persero ini memiliki standar tinggi bertaraf internasional loh, sehingga memungkinkan perseroan untuk mendistribusikan produk ke pasar nasional dan mancanegara. Perseroan juga memiliki laboratorium penelitian in-house research and development atau R&D dengan penerapan sistem total quality management atau TQM di setiap lini produksi guna untuk memenuhi permintaan spesifik pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan. Perusahaan di bidang industri non-woven PT Multispindo Jaya Tbk atau MSCA akan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO sebanyak 882.352.900 saham atau setara dengan 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Kalau kita mengutip dari prospektusnya, harga yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp250 hingga Rp350 sehingga perseroan nantinya akan mendapatkan dana segar sebesar maksimal Rp388.823.515.000. Nantinya, seluruh dana IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan dalam bentuk belanja modal sekitar 40%. Hal itu terdiri dari 75% akan digunakan perseroan untuk pembelian mesin SAP sheet beserta utilitasnya dalam rangka penambahan lini produksi baru di perseroan. Sedangkan sekitar 25% akan digunakan oleh perseroan untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi SAP sheet. Selanjutnya, sekitar 30% akan digunakan untuk bentuk modal kerja perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan, antara lain pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. Sementara sisanya yang sebesar 30% akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja. Sebelum pelaksanaan penawaran umum, nilai nominal saham MSCA sebesar Rp100 per lembar saham. Berikut adalah rincian kepemilikan saham sebelum pelaksanaan penawaran umum. PT Maju Selaras Jaya Merta 3,13 miliar lembar saham dengan jumlah dana sebesar Rp313 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 62,6%. Hari Herjanto memegang 748 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 74,8 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 14,96%. Basuki memegang 374 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 20%. Hartono Herianto memegang 374 juta saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase kepemilikan 20%. Robert Tantular memegang 374 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 20%. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan ke dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham MSCA. PT Maju Selaras Jaya Merta 3,13 miliar saham dengan jumlah dana sebesar Rp313 miliar dengan persentase kepemilikan 53,2%. Heri Herianto memegang 748 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 74,8 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 12,7%. Basuki memegang 374 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase
persentase kepemilikan 6,3%. Hartono Herianto memegang 374 juta saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase kepemilikan sahamnya sebesar 6,34%. Robert Tantular memegang 374 juta lembar saham dengan jumlah dana sebesar 37,4 miliar dengan persentase kepemilikan 6,3%. Masyarakat mendapatkan jatah saham sebanyak 882,35 juta saham dengan perolehan dana sebesar 88,23 miliar dengan persentase kepemilikan sebesar 15%. Pembahasan selanjutnya adalah proses jadwal penawaran umum hingga listing di Bursa Efek Indonesia. Masa penawaran awal adalah 18 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023. Perkiraan tanggal efektif itu tanggal 29 Desember 2023. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham adalah tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 8 Januari 2024. Perkiraan tanggal penjatahan itu tanggal 8 Januari 2024. Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik itu tanggal 9 Januari 2024. Perkiraan tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari 2024. Dan perkiraan tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari 2024. Adapun penjamin pelaksana efek pada IPO MSCA dilaksanakan oleh BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode brokernya itu OD, Reliance Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya adalah LS. Pembahasan yang paling penting adalah melihat laporan keuangan dan rasio keuangan emiten MSCA. Melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten MSCA per Desember 2023, total aset per tahun 2022 itu sebesar 1,49 triliun dan pada semester 2023 menurun 8% menjadi 1,37 triliun. Adapun total liabilitas per tahun 2022 sebesar 463,8 miliar dan ke semester 2023 menurun 11% menjadi 413,4 miliar. Adapun total ekuitas per tahun 2022 sebesar 1,03 triliun dan pada semester 2023 menurun sebesar 7% menjadi 961,6 miliar. Dan total laba bersih emiten MSCA per tahun 2022 sebesar 33,5 miliar dan pada semester 2023 meningkat 62% menjadi 54,3 miliar rupiah. Perlu teman-teman ketahui juga, penurunan dan kenaikan ini belum pasti. Tentu pada tahun 2024 bisa berubah nilai neraca maupun labanya. Melihat dari rasio keuangan dan valuasi rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp250 per saham, maka hasil PER sebesar 3,7 kali. Adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu Rp350 per saham, maka hasil PER-nya adalah sebesar 5,2 kali. Kalau kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV terendah jika kita menggunakan harga terendahnya yaitu Rp250 per saham, maka hasil rata-rata PBV-nya itu sebesar 0,22 kali dan apabila kita menggunakan PBV menggunakan harga tertinggi, maka hasilnya adalah 0,31 kali. Perlu teman-teman ingat juga, semua perhitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Stocknow.id, tentunya metode perhitungannya bisa berbeda dengan yang lainnya. Emiten MSCA ini adalah emiten yang akan IPO pada awal tahun 2024. So, untuk sobat cuan yang ingin membeli saham MSCA di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Hal yang perlu diingat adalah bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on. Artinya, segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.